Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak terhitung. Salah satunya adalah nikmat duduknya kita di sebuah majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin masih di bab zuhud. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat: "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabid illa syatra sya'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya faqiltuhu fafaniya." Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabid. Dan tidak ada di rumahku sesuatu pun untuk dimakan oleh makhluk bernyawa dzu kabid, yang memiliki hati atau makhluk bernyawa, illa syatra sya'irin, kecuali sedikit dari syair atau yang disebut dengan jelai, fi rafin li, di rak milikku, fa akaltu minhu, maka aku pun memakan darinya, hatta tala alayya, sampai waktu yang sangat lama. Faqiltuhu fafaniya, kemudian aku menimbang syair itu, kemudian setelah itu pun habis. Ya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menggambarkan bagaimana kondisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kondisi Aisyah radhiyallahu anha setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di rumahnya itu tidak ada makanan sedikit pun kecuali sedikit dari syair yang beliau makan. Taib. Yang pertama, tentunya ini menggambarkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, teladan kita, sangat zuhud terhadap dunia. Tidak ada harta yang beliau tinggalkan untuk istri-istrinya. Karena dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alain umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku,
jika kalian menginginkan harta dunia dariku, maka kemarilah, aku akan talak kalian, aku akan ceraikan kalian. Sarahan jamilah, perceraian yang indah. Artinya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertahan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya adalah istri-istri yang tidak menginginkan dunia. Kenapa? Karena mereka masih bertahan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya. Dan ini adalah salah satu gambaran bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menghiraukan dunia, sehingga ketika beliau wafat tidak ada yang ditinggalkan untuk istrinya. Dan di hadis ini yang menceritakan adalah Aisyah. Aisyah itu siapa? Aisyah merupakan manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau pernah ditanya, siapa yang paling anda cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Aisyah. Ya, begitu dalam, begitu hebat cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Tapi itu tidak membuatnya ingin memanjakan istri-istrinya dengan memenuhi berbagai keinginan mereka, karena sejatinya keberadaan mereka di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai kebaktian, pengabdian untuk Rasulullah dan untuk Nabi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dibandingkan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rumah kita, coba kita ingat kembali apa yang ada di rumah kita. Mungkin kulkas kita masih banyak makanan di situ, masih banyak stok beras, minyak, apalagi kita masak sekarang ya, pasti itu gas penuh, minyak goreng ada, beras stok. Mungkin karena ke pasarnya jarang-jarang, sudah stok 1 minggu di kulkas ya. Dan apa yang Aisyah punya hanya sedikit dari syair ya. Jadi jika dibandingkan keadaan kita dengan keadaan Aisyah waktu itu, sangat jauh sekali. Kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa sisa syair yang ada di rumah Aisyah itu dijadikan oleh beliau sebagai makanan sehari-hari. Itu sedikit. Tapi di sini Aisyah mengatakan, fa akaltu minhu hatta tala alayya, sedikit tapi terus ada. Aku makan dari syair itu dalam waktu yang lama. Artinya sedikit tapi dimakan dalam waktu yang lama. Kalau dalam perkiraan mungkin ini bisa habis dalam 2 hari atau 3 hari, tapi Aisyah bisa memakan syair itu sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Ya, contoh misalkan Ustaz Agung misalkan beli beras, berapa Ustaz Agung? 10 kilo. 10 kilo untuk 1 bulan, ternyata 3 bulan masih ada. Ya. Atau 5 bulan masih ada. Padahal biasanya dengan takaran seperti itu akan habis dengan cepat. Begitu juga Aisyah ketika mendapatkan yang tersisa di rumahnya setelah meninggal Rasulullah SAW hanya sedikit dari jelai syair, ternyata beliau bisa mengonsumsi itu dalam waktu yang lama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Aisyah? Faqiltuhu. Mungkin Aisyah penasaran, ini kenapa nggak habis-habis gitu ya? Maka ditimbang, atau bukan ditimbang, ditakar. Berapa sih takaran syair yang masih ada di rumah itu? Fafania. Tapi apa yang terjadi setelah ditakar dan terlihat jelas, diketahui takarannya, dimakan beberapa hari sudah habis. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, nggak usah ditakar-takar, biarin aja sampai habis, makan aja, nggak usah hitung. Ya, bisa jadi keberkahan di situ. Ya,
Dan itu akan kita jelaskan nanti di beberapa riwayat lain yang dijelaskan oleh para ulama dalam menjelaskan hadis ini. Baik. Pertama tentunya keberkahan itu didapat karena syair itu berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga adalah karena Aisyah di hari-hari pertama atau di hari-hari di mana beliau tidak menakarnya, disitulah letak keberkahannya. Jadi artinya dia tidak menghitung-hitung bahwa ini mah cukup 3 hari, habis 3 hari nanti cari di mana. Jadi nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Dia yakin bahwa rezeki hari ini itu yang dia miliki. Adapun besok terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau memiliki stok makanan di rumah, jangan dihitung-hitung. Nih kayaknya nih 2 hari lagi habis, udah mulai kepikiran nih belanja apa. Ya, inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya kita tidak perlu menghitung-hitung sisa makanan yang ada di rumah. Biarkan saja sampai habis dan jangan dipikirkan apabila setelah habis beli lagi apa-apa. Kan kita belum tahu apakah kita nanti akan mendapatkan beras gitu kan, dari siapa yang ngirim, dari tetangga dekat, tetangga jauh, atau dari mana saja. Ya. Dan disebutkan juga bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan perintah untuk menimbang makanan. Ya, sebetulnya ada hadis lain yang berbunyi kilu ta'amakum yubarak lakum fi. Takarlah makanan-makanan kalian, niscaya Allah akan berkahi makanan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa perintah untuk menakar dalam hadis ini itu ketika ada dalam akad jual beli. Jadi kalau ada akad jual beli maka harus ditimbang. Penjual dan pembeli harus tahu takaran yang sebenarnya sehingga tidak masuk ke dalam kecelakaan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Sehingga perintah dalam hadis kilu ta'amakum itu adalah dalam posisi di mana kita sedang akad jual beli. Si penjual harus betul-betul menakar dengan benar, tidak boleh ada yang dikurangi. Begitu juga si pembeli harus tahu takarannya berapa. Ya, dan itu hak pembeli. Ya, misalkan beli 1 kilo, ternyata ditakar di rumah kurang. Bisa tuh balik lagi ke pedagangnya. Nah, dalam hal seperti itu boleh kita menimbang, menakar. Ya. Nah, itu ya. Jadi dalam akad jual beli boleh kita menimbang, menakar, bahkan dengan presisi yang sangat akurat, nggak masalah. Ya. Ada mungkin pedagang lebih sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kurang dia harus tambah gitu ya. Itu lebih bagus ya. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kurang betul-betul dia itu tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang curang. Betul-betul harus pas atau lebih, nggak masalah. Baik, kembali ke hadis tadi. Jadi anjuran kepada kita semua bahwa kita jangan sampai terlalu terpaut dengan harta yang kita miliki, sehingga kita terus menghitungnya, terus mengeceknya. Jangan sampai kita cek saldo ATM itu dalam sehari 10 kali, 15 kali, karena takut, karena hati ini sudah terpaut. Kayaknya kurang nih, cek lagi. Terus kepikiran lagi, aduh masih lama nih, tanggal 1 bulan depan, cek lagi. Nah itu maksud yang dilarang dari hadis ini. Jadi ketika hati kita tawakalnya kepada isi ATM, tawakalnya kita kepada stok beras di rumah, tawakal kita hanya sebatas apa yang terlihat oleh mata di rumah kita. Sehingga kalau seperti itu akan terjadi
hilangnya keberkahan itu. Ya. Dan itu terjadi di beberapa kejadian. Ya. Di beberapa kejadian para sahabat. Ya. Contoh misalkan ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq itu kaum muslimin berjuang, mereka membuat parit, dan tentunya mereka butuh tenaga. Bahkan disebutkan Nabi SAW sampai mengganjal perutnya karena lapar, tidak ada makanan. Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi yang berinisiatif untuk mengundang para sahabat makan ke rumah. Ya, tetapi yang dia miliki itu tidak banyak, hanya anak kambing yang masih muda dan beberapa persediaan di rumah untuk menemani makan kambing itu. Makanya beliau juga tidak langsung memanggil para sahabatnya. Beliau mendatangi siapa? Rasulullah SAW. Yang diundang Rasulullah, dan mungkin kalau ada yang diundang yang lainnya mungkin tidak semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengundang semua para sahabat ke rumah Jabir. Tapi Nabi SAW berwasiat atau memerintahkan kepada Jabir, sekarang antum pergi ke rumah, ya, panci yang sedang dipakai untuk memasak kambing itu jangan dibuka, jangan dulu diangkat dari pancinya, biar saya yang angkat nanti. Nah itu, ya. Akhirnya para sahabat datang ke rumah Jabir, dikatakan bahwa yang masuk ke rumah itu 10 orang, ya, 10 orang, dan sampai semua sahabat sudah makan, dan ternyata makanan itu masih sisa banyak. Ya, dengan keberkahan Rasulullah SAW. Artinya memang ketika kita terlalu tawakal terhadap apa yang ada di hadapan kita, maka Nabi SAW mengajarkan bahwa keberkahan itu bisa saja memberikan kita kecukupan, sehingga jangan khawatir. Ya, kalau kita beras di rumah tinggal cukup untuk 1 minggu, kemudian kita bingung kemana harus mendapatkan uang untuk membeli beras, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan terus mengeceknya setiap hari. Ya, nah, itu yang dirasakan oleh Aisyah. Beliau tidak mengeceknya di awal-awal, makan saja syair itu, dan ternyata sampai dalam waktu yang lama. Tapi di akhir penasaran, akhirnya ditakar dan ketahuan, oh takarannya segitu, pasti bakal cepat habis atau apa gitu. Akhirnya habis, tidak tersisa. Ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan ada seorang wanita yang bernama Ummu Malik. Beliau biasa menghadiahkan kepada Nabi SAW itu samin, ya, kayak minyak ataupun teman untuk memakan roti lah ya. Jadi kuah atau apalah, selai atau apa gitu ya, dijadikan selai untuk teman makan roti. Dan beliau sering memberikannya kepada Nabi SAW dalam satu wadah, dan wadahnya sama, itu terus yang dipakai. Ya. Suatu ketika anak-anaknya minta tambahan makanan untuk menemani roti, maka akhirnya Ummu Malik ini memberikan roti samin ini kepada anak-anaknya sampai tempat itu diperas gitu kan, sampai habis. Ya. Maka Ummu Malik ini menceritakan bahwa sebetulnya tempat itu selalu penuh, tidak pernah berkurang, tapi pada hari itu berkurang karena diperas gitu. Maka beliau pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakannya, wahai Rasulullah, dulu aku menghadiahkan samin itu kepadamu, tidak pernah habis di rumah itu, tapi sekarang kok habis. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu memerasnya? Dia mengatakan, iya. Kalau tidak diperas mungkin masih bisa ada dan terus dimakan oleh anak-anakmu. Nah, jadi intinya bahwa keberkahan itu bisa saja ada
di makanan yang kita miliki, di harta yang kita miliki, tetapi jangan sampai tawakal kita bergantung kepada itu. Ya, jangan terlalu hati kita terpaut memeriksa, mengeceknya dari waktu ke waktu sampai lupa bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Itu hanyalah sebagian yang Allah titipkan. Namun ada hal-hal yang tidak disangka-sangka mungkin saja datang kepada kita. Nah, itu inti dari pelajaran hadis yang kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.